Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat teman-teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu kembali ya Denny Indrayana ya bongkar-bongkaran untuk beberapa manuver yang dilakukan oleh istana termasuk oleh Jokowi, yaitu sesuai yang dilansir oleh liberty.suara.com. Strategi kalahkan Anies Baswedan, Presiden Jokowi lagi main aman, teknik pecah belah suara ya. Dan kita ketahui ya, tidak ada satu hal yang bisa dilakukan saat ini untuk menggencarkan bagaimana memenangkan ya keinginan dari kekuasaan, yaitu berbagai kepentingan ya, dengan salah satunya main dua kaki ya, yang itu kadang sudah menjadi rasio merupakan untuk internal ya partainya Pak Jokowi. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh liberty.suara.com. Pakar hukum tata negara Denny Indrayana kembali membuka suara terkait dengan manuver cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo Jokowi di Pilpres 2024. Kali ini dirinya menguliti strategi kepala negara tersebut yang terlihat memberikan restunya kepada dua sosok politikus dengan elektabilitas tinggi, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ya, Denny mengatakan manuver menebar dukungan tersebut sengaja dilakukan oleh Jokowi, tujuannya demi mencegah menangnya sosok dari Anies Baswedan. Menurutnya, Presiden sadar kekuatan yang dimiliki oleh mantan Menteri Pendidikan tersebut ya. Akademisi ini mengatakan suara dari mantan gubernur tersebut coba dipecah lewat dukungan menuju Prabowo. Hal ini demi menangkan sosok dari Ganjar. Singkatnya, pemilih Prabowo dan Anies beririsan dengan memajukan Prabowo. Kemungkinan Ganjar untuk menang semakin besar ketimbang resiko hanya menghadapkannya langsung dengan Anies, ujarnya dalam laman Integrity Law Firms dikutip pada Minggu. Tak hanya berhenti di sana, pengamat ini mengatakan masih ada upaya pemecahan suara yang dimiliki oleh Anies. Jokowi disebutkan menyiapkan Sandiaga Uno. Menteri tersebut disiapkan untuk menjadi wakil dari Ganjar. Denny mengatakan hal ini tak terlepas politikus tersebut yang dekat dengan kelompok Islam. Hal ini dilakukan dalam rangka jika terjadi kegagalan dalam upaya menjegal sosok dari Anies. Selanjutnya, Denny mengatakan dengan terbacanya suara dukungan yang datang menuju mantan pejabat negara tersebut, Jokowi berharap kemenangan akan menjadi milik dari Ganjar. Dengan harapan suara merah akan bulat ke Ganjar, dan karenanya lebih mungkin masuk putaran final dan menang, pungkasnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi secara terbuka mengumumkan niatnya untuk cawe-cawe demi kemajuan bangsa dan negara dengan penekanan yang dalam arti positif dari frasa tersebut. Meski saya akan cawe-cawe, saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi, ungkap Jokowi di Istana Negara pada Senin. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan aksi bongkar-bongkar dari Denny Indrayana ya dari tempatnya di Melbourne untuk mengungkap ataupun ya coba manuver yang tentu saja tidak akan ya menguntungkan bagi ya pemilu di 2024 ya. Artinya akan ada hal-hal manuver yang tidak netral dari kekuasaan ini yang tentu saja akan mengotori ya jalannya pemilihan umum tersebut. Nah, setelah sebelumnya sempat heboh ya Denny Indrayana dengan bocoran dalam tanda kutip terkait putusan MK ya terkait pemilu itu dia akan putusan yang cenderung akan tertutup ya kembali dalam masa sama seperti Orde Baru ya. Sekarang coba untuk dibongkar lagi ya, sempat viral dan coba untuk di upkan lagi ya, di-up untuk mengetahui dan juga sebagai fungsi ya hal-hal positif saja untuk melakukan kontrol publik ya. Karena hal-hal saat ini ya segala hal itu aturan ditabrak gitu ya. Termasuk juga aturan yang dibuat oleh oleh negara, pemerintah ya. Seenaknya itu apa namanya dilanggar ya untuk kepentingannya masing-masing ya. Misalnya tentang aturan ya rangkap jabatan ya, yang membuat aturan ya sudah ada gitu ya, kemudian yang melanggar juga orang-orang itu saja. Artinya segala hal sekarang ini apalagi ya apa namanya nilai ataupun aspek hukum kita sedang
tidak baik-baik saja. Apalagi sempat memanaskan lagi isu cawe-cawe yang sebelumnya kita ketahui Presiden Jokowi sudah menyampaikan tidak akan cawe-cawe, tetapi jelang atau memanasnya pemilu ini atau pilpres ini, isu cawe-cawe itu semakin dipertegas ya, dengan dalih ya, untuk kepentingan bangsa dan negara ya. Jadi how come gitu ya, ketika saat ini banyak sekali rapot merah yang terjadi di pemerintahan Presiden Jokowi ya, harusnya satu hal terakhir ketika akan menyelesaikan masa pemerintahannya ya, meninggalkan hal atau legacy yang baik ya, terutama untuk pemilu yang saat ini mayoritas gitu ya, menginginkan perubahan dari kondisi sekarang yang tidak baik-baik saja dari segala aspek. Nah, sekarang kita menguliti apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana yang kembali lagi ini disampaikan berdasarkan ya informasi yang diterima oleh Denny Indrayana yang kemarin itu ya, tentang putusan MK ya, sebenarnya bukan bocor gitu ya, karena MK juga sendiri mengakui ya ternyata tidak ada putusan yang bocor, karena putusan terkait sistem pemilu itu belum bergerak, maksudnya belum ada aktivitas untuk menjalankan atau memberikan putusan. Nah, anehnya ya, karena MK sendiri yang saat ini memegang bola panas ya, justru ya apa yang disampaikan oleh Denny sebagai fungsi untuk pengontrolan publik ya justru dilaporkan ya, padahal MK sendiri sudah menyampaikan itu bukan bocoran, karena putusannya sendiri belum ada tindak lanjut atau belum dilakukan proses pengadilan. Nah, saat ini hal menarik gitu ya, karena kalau apa yang sudah dilakukan pertama itu sudah viral dan menjadi sorotan publik ya, salah satu cara untuk terus merawat itu semua ya, melakukan terus gitu ya hal-hal selagi viral, selagi menjadi sorotan publik. Karena satu hal yang saat ini bisa melawan segala bentuk hukum yang rata-rata ditabrak oleh kekuasaan ya, kontrol dari publik ya. Nah, kalau kekuasaan itu sudah melenceng terlalu jauh ya, tidak ada kata lain melainkan ya people power ya, karena people power itu kembali lagi gitu ya, dan ini adalah tentu saja mencoreng ataupun memperburuk ya slogan demokrasi, bahwasanya kedaulatan di tangan rakyat ya, tetapi semuanya utopis gitu ya, yang ada adalah kedaulatan di tangan oligarki atau para pemilik modal. Nah, saat ini menarik gitu ya, selain sistem pemilu yang sekarang masih panas akan segera diputuskan, ada juga manuver Jokowi yang cawe-cawe untuk terus menerus terjun dalam ataupun menentukan arah siapa yang akan menjadi next presiden ya. Nah, tentu saja segala hal tersebut ya tidak lari dari kepentingan ya Jokowi ya, tidak masalah siapa yang akan menang, tetapi siapa yang akan bisa memastikan ataupun mengamankan kepentingan Jokowi. Karena setelah selesai masa pemerintahan Jokowi tentu saja tidak tidak akan bisa nyapres lagi ya, tinggal bagaimana mengamankan apa yang sudah dilakukan 2 periode itu ya, yaitu terkait bagaimana potensi ya praktek KKN ya, yang kemungkinan akan dibongkar oleh civil society ya, yang sudah pernah disampaikan bahwasanya pada masa Presiden Jokowi itu memimpin, Jokowi dan Kaisang ya, juga disampaikan oleh pegawai ekonomi Rizal Ramli ya, mempunyai hampir 60 perusahaan ya. Kemudian juga akan ada ya dibukanya lagi ya, potensi dibukanya lagi ya kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yaitu kasus kilometer 50 ya, yang belum mendapatkan keadilan seadil-adilnya, dan juga proses Kanjuruhan ya. Kemudian juga kepentingan yang ketiga yaitu
politik dinasti, ya di situ harus ada yang bisa mengamankan Kaisang yang kemungkinan akan berkontestasi, dan juga Gibran yang akan meneruskan entah di maju dalam Pilgub Jateng atau Pilgub DKI. Dan yang terakhir tentu saja proyek infrastruktur strategis yaitu IKN yang sudah dimulai dan tidak mungkin itu dihentikan saat ini, dan butuh kepastian siapa yang akan ya memastikan ini bisa dijalankan pada the next presiden. Nah, saat ini tentu saja dukungan strategi itu dilakukan dengan main dua kaki seperti yang saat ini terjadi, dan sudah dibaca secara kasat mata oleh publik bahwasanya ya tidak ada kata lain ya. Pertama ya, di depan kita ketahui partai PDIP ya mendukung Ganjar Pranowo, tidak mungkin juga ya Jokowi yang terus-menerus disebut sebagai petugas partai itu ya tidak mendukung keputusan dari partai. Yang kedua ya, siapa yang mengamankan kepentingan yang bisa lebih mantap untuk mengakomodasi kepentingan Jokowi nanti setelah lancar ya itu tidak bisa diharapkan dari tangan Ganjar ya, melainkan ya tangan Prabowo ya yang lebih mantap. Dia adalah ketua umum partai, juga secara ekonomi ya mumpuni ya. Jadi dua kaki ini akan ya tentu saja bukan preferensi kepada orang ya, tetapi bagaimana mengamankan kepentingan ya. Tapi kita harus ya pahami bahwasanya siapapun yang menang nanti belum juga akan ada kepastian ya untuk mengontrol keinginan ataupun kebijakan presiden. Apakah dia pasti akan mengamankan kepentingan Jokowi yang sudah diduga akan terus mengendorse dan memberikan dukungan ya, atau nanti akan terjadi yang namanya kepentingan yang tidak akan diakomodasi ya. Nah, saat ini dukung-mendukung sudah akan dilakukan strateginya dengan strategi pecah belah ya. Pecah belah ini menarik karena pemilih Prabowo dan Anies itu beririsan ya. Jadi Prabowo yang mantan oposisi yang menjadi lawan 2 kali berturut-turut Jokowi yang kalah ya. Ini meskipun kemarin Prabowo ya para pendukungnya sempat dikecewakan dengan masuknya Prabowo dalam kekuasaan, pasti akan ada ya sisa-sisa pemilih Prabowo yang akan tetap loyal. Dan ini tentu saja bersandingan erat dengan calon oposisi juga yaitu Anies Baswedan ya. Nah, Prabowo ini dengan memajukan Prabowo kemungkinan Ganjar akan menang semakin besar ya. Jadi dukungan ini akan menimbulkan ya kebingungan publik ya, apakah memilih Prabowo atau memilih Anies ya. Dan ini juga akan sulit sekali untuk mendapatkan ya 50% plus. Bisa jadi ini akan menjadi 2 putaran ya. Kalau kita beranjak atau pada survei itu rata-rata 30 ya pemenangnya, 30% gitu ya. Kemudian diikuti oleh Ganjar dan juga Anies dengan masing-masing. Meskipun nanti perolehannya bisa berubah ya, rencana Anies nanti yang dapat 30%, tetapi tidak murni nanti 50% plus 1, artinya akan ada 2 putaran. Nah, kita anggap saja yang mumpuni untuk memenangkan kontestasi itu adalah Anies dan Prabowo ya. Prabowo karena sudah mempunyai pengalaman ya, pendukungnya masih ada. Kemudian Anies adalah sosok yang mewakili ya ataupun dipersepsikan membawa perubahan. Nah, sekarang tinggal 2 ya, Anies dan juga Prabowo. Siapa yang akan lebih mendominasi, Anies kah atau Prabowo? Nah, ini akan terus inilah ya politik cawe-cawe akan bermain, di mana kedipan dari kekuasaan ini tentu saja akan ya memobilisasi ya pilihan ya untuk memilih dukungan sesuai dengan keinginan istana. Nah, inilah yang tidak enaknya ketika kekuasaan ini ya tidak netral gitu ya, dengan berbagai dalih untuk kepentingan negara ya, bangsa ya, padahal dengan adanya satu indikasi tidak netral ya, dengan cawe-cawe ini ya pasti dukungan itu akan ya mengikuti
ataupun pemilu itu tidak akan fair gitu ya. Dan analoginya sama seperti ya wasit gitu ya, dalam dua dua kesebelasan ya, dimana ketika wasit itu ya mendukung ataupun kecenderungan kepada salah satu tim, maka ya tidak akan bersih pertandingan itu ya, dan konon akan memenangkan salah satu pemenang dengan tidak fair gitu ya. Bukannya kembali lagi ya, segala hal ketika aturan itu tidak bisa dijalankan dengan sesuai ya fungsinya, yaitu pemerintah atau presiden yang harusnya bisa memberikan ataupun menjamin pemilu itu jujur dan adil dan membersihkan ya kemungkinan adanya kecurangan, maka yang ada adalah people power gitu ya, people power untuk menggerakkan ya suara publik ya, untuk mengawasi dan juga terus mendesak keadilan dan juga pelaksanaan pemilu itu secara jujur dan adil. Jadi kuncinya ya, kita lihat saja nanti gitu ya, apakah nanti ya akan terbukti secara terang benderang ya kecurangan itu yang akan berujung pada pilihan sesuai dengan keinginan istana, atau sebaliknya gitu ya. Karena kalau saat ini sudah indikasinya sudah kuat, maka ini juga yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, bahwasanya tangan-tangan the invisible hand itu akan terus bermain untuk terus memenangkan sesuai keinginan istana. Kita tunggu saja ke depan ya terkait bagaimana yang dibongkar oleh Denny Indrayana untuk politik pecah belah yang ini bisa terus dimainkan ya untuk mempengaruhi kontestasi Pilpres 2024 nanti. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.